Kusen. Ya. Ingger. Pemandu lokal di sini. Jadi, nama lengkap saya itu Bandar Kusen. Bandar Kusen. Iya. Oh. Ya. Jadi banyak bilang, kok Bandar. Aku itu dari orang tua dulu. Oh. Kita sampai ke Sasak Ende. Ende apa? Ende atau Ende? Ende. Ya. Kalau Ende itu nama tempat di Flores. Nah, kalau Ende di dalam bahasa Sasak itu adalah tameng. Tameng yang digunakan untuk Ada perang itu ya, penangkis perang itu ya. Yang saling pukul menggunakan rotan. Jadi mungkin pernah lihat di YouTube atau jadi iklan Kuku Bima. Iya. Itu syutingnya di kampung ini dulu. Kampung Ende. Nah, ini adalah alat-alat sebagai atap rumahnya. Rumah. Ini ada beberapa rumah yang mau direnovasi atapnya. Ada yang lagi dibangun satu, ya. Berarti di sini total kakak atau kepala keluarga 38. Kakaknya 38. Dan akan bertambah nanti satu menjadi 39 yang itu yang lagi di itu yang dibangun itu. Nikahan atau itu ini dibangun baru, kebetulan yang punya rumah ini kebetulan masih bisa mungkin 2 atau 3 bulan ke depan akan menikah dan persiapkan persiapan rumahnya. Tapi kalau misal muda-mudi di sini menikah itu harus sama satu suku atau bisa dari luar daerah itu? Bisa dengan ini tidak harus satu suku. Sama suku misalnya dari Jawa misalnya nikah sama orang sini tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan juga walaupun misalnya dari sini lakinya nikah dengan perempuan yang beda agama misalnya, asalkan mengikuti syarat. Syaratnya itu mau masuk desa ini Islam. Karena di sini mayoritas Muslim soalnya. Gitu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tidak mesti sama suku. Gitu. Bapak sendiri rumahnya juga di sini, Ya di sini. Nah itu sapi. Nah, jadi di sini sapi itu kita gunakan untuk kerja di sawah. Membajak sawah. Ya, dan kotorannya kita gunakan juga di sini, nanti ada penjelasan. Oke. Iya. Kakas tumtrasnya itu apa Pak? Tahu ya segala-galanya, dan itu harus bisa ya, apa yang dikerjakan harus bisa. Dan terasnya itu berbakti kepada Yang Maha Esa, berbakti kepada Tresno lah kalau di Jawa ya. Dan, kasih sayang gitu ya Pak. Bangsa dan Oke, jadi kita mulai dengan informasinya ya. Jadi ini adalah bentuk rumah adat suku Sasak ya. Dan rumah ini diberi nama dengan nama Bale Tani. Bale Tani. Bale Tani. Bale itu artinya rumah, sedangkan Tani adalah petani. Karena mayoritas penduduk di sini adalah petani. Jadi rumah ini diberi nama Bale Tani atau rumah petani. Terus mengenai atapnya, ini sengaja dibuat miring atau pendek di depan seperti ini. Jadi ini mempunyai arti. Jika seseorang atau tamu masuk ke dalam harus menundukkan kepala. Itu artinya kita memberi hormat kepada yang punya rumah. Dan sambil kita menunduk, kita mengucapkan Tabe Balar. Tabe Balar. Ya, Tabe Balar itu adalah salam dalam bahasa Sasak yang artinya permisi. Tabe Balar. Ya, Tabe Balar. Ya. Tabe Balar. Jadi mengucapkan Tabe Balar itu bukan hanya kita masuk dalam rumah seseorang, tapi lewat pun di depan rumah harus kita ucapkan Tabe Balar. Balar. Dan misalnya ada orang tua
yang duduk, lalu kita lewat di depannya. Harus kita sambil membungkuk seperti ini, tangan kita seperti ini, ya, dan mengucapkan tabe balar. Itu artinya sopan sekali. Oh iya. Sekarang boleh kita masuk ke dalam, ya. Oh, Tapi iya. sekali lagi kita harus menunduk. Kalau kita tidak menunduk, otomatis kepala kita kan kena hukuman langsung, yaitu Kejedok. kejedok. Iya. Ya, oke, mari kita masuk. Kepalanya ya. Iya. Iya. Silakan. Oke, jadi rumah tradisional seperti ini terdiri dari 3 bagian. Ya. Jadi bagian pertama itu, ya, seperti tangga, itu namanya bawak betaran. Bawa betara. Ya, bawak betaran. Ya. Terus yang ini, ya, ruangan yang kedua, ini termasuk ruangan. Ya. Ini namanya betaran. Terus yang Betaran. ketiga, ini namanya dalam balik atau ruangan. Nah, jadi di sini ruangan yang ini adalah tempat tidurnya perempuan. Sedangkan bagian yang ini adalah tempat tidurnya laki. Oh, di luar, Pak. Ya. Nah, tapi kalau baru nikah atau masih pengantin, Iya. selalu tidur bersama di dalam untuk honeymoonnya. Oh. Tapi setelah punya anak satu, mereka tidur pisah. Oh. Tapi mereka tidur pisah bukan untuk selamanya. Tapi kalau ada keperluan khusus, Iya. Ya. baru ya lakinya masuk ke dalam. Boleh masuk ya. Oh, gitu. Ya, itu aturan yang di sini di suku Sasak. Berarti selalu di luar gitu kalau untuk prianya ya Pak ya, setelah punya Ya. anak satu. Ya. Terus ini mengenai anaknya, ya. Kalau anaknya perempuan langsung tidur bersama di Ibunya. dalam. Kalau anaknya laki, kalau masih bayi, masih kecil, tidur bersama ibunya di dalam, tapi setelah umur 7 tahun baru bersama bapaknya di luar. Oh. Nah, tapi tadi saya bilang dua ruangan, ya. Nah, di dalam disekat seperti ini, ya. Karena kalau anak perempuannya kalau sudah dewasa, Iya. jadi tidurnya di sini, ya, ibunya sebelah sini. Nanti kalau misalnya anaknya perempuan menikah, ya, sekatnya itu dibuka lagi. Oh. Tapi kalau misalnya dia punya anak gadis 2, ya, walaupun anak pertama, gadis pertama sudah menikah, tapi tetap belum dibuka karena masih ada yang kedua, anak gadis yang kedua. Nanti kalau sudah dua-duanya menikah baru dibuka. Terus nanti suaminya juga tidur di luar sana gitu. Ya, tetap aturannya seperti itu. Ya, tetap itu. Walaupun anaknya sudah menikah. Karena di sini bisa dikatakan rata-rata punya ternak juga. Jadi di samping tradisi atau adat, ya, yang lakinya tidur di luar juga untuk menjaga ya. ternak. Oh, iya. Fungsi lain. Berarti kalau 2 perempuan sekamar toh, Pak? Selalu sekamar. Kalau anaknya Kalau anaknya 2 Ya, kalau perempuan, anaknya juga sekamar. sekamar terus. Oh, di dalamnya nggak ada disekat lagi. Tidak ada, cuma satu ini. gitu ya. Kelas gitu Tapi ya. ini kita lihat masih ada sekat, berarti ada Masih ada anaknya. Oh, iya. Oke. Nah, terus untuk bahan-bahan atau material-material dari rumah tradisional seperti ini semua terbuat dari alam. Ya. Mulai dari lantainya ini bukan dari semen, tapi ini dari tanah liat. Ya. Nah, jadi pinggirannya disusun batu, ya, terus dilapisi sampingnya dengan tanah, terus tengahnya juga diisi dengan tanah, terus dipadatkan. Kalau sudah betul-betul padat, baru dipoles atau dipel menggunakan semen 4 kaki, ya. Semen 4 kaki yang paling terkenal di Solo Lombok ini. Iya. Ya, Potongan paham? Aku baru tahu. Semen Oh, 4 pas kaki. main Ya. 4 kaki. Dan, 4 kaki. Oh, alah. jadi untuk semen 4 kakinya, ya, di samping sebagai berkat juga sebagai simbol atau lambang kerja keras. Karena mereka di sini hidup dari petani dan mereka menggunakan tenaga sapi atau tenaga kerbau untuk bekerja di sawah. Nah, terus ini, ya, kenapa mereka menggunakan lantai dari tanah? Ya, karena mereka di sini mayoritas Muslim. Jadi mereka percaya bahwa manusia pertama itu tercipta dari tanah. Iya. Dan, Kembali ke atau tanah. semula ke tanah. Itu alasannya. Iya.
Nah, terus untuk bahan lainnya ya, seperti atapnya ini bukan dari jerami ya, bukan dari jerami, tapi ini dari alang-alang. Saya kira dari itu alang-alang. jerami, Pak. Rumput alang-alang. Ya, ini bisa diganti 7 tahun sekali. Oh. Ya, awet 7 tahun sekali ya. Nah, tapi kalau bahannya yang lain, misalnya bambu yang ini ya, misalnya rusak satu, kita ganti satu. Nah, lain dengan beda dengan jerami. atapnya. Kalau atapnya ini kita Sekali, bongkar semua, ya kan? kita ganti semua. Nah, itu pun kalau kita ganti atap, sistem kami di sini masih gotong royong. Ya, saling tolong menolong. Kalau atapnya rusaknya biasanya kenapa Pak ininya? Ya. Kalau Rembes atap ini kah atau? sistem kan rapuh ya. Oh, rapuh. Ini kan bentuknya miring juga ya. Kalau misalnya rata, airnya merembes. Oh. Miring, miring ban ke samping. Samping Airnya langsung lari ke bawah. Ya. Nah, ini juga dindingnya ini dari bambu. Ya. Nah, terus ini pintunya dari kayu ketimus namanya. Ketimus. Sekarang mungkin bisa dikatakan sudah tidak ada seperti ini ya. Yang banyak sekarang sebagai bahan bangunan kan mahoni, Iya, mahoni. akasia, Jati. jati. Ya, kalau macam ini sekarang Ketimus. Berarti rumah yang baru dibuat itu juga udah dari jati mahoni mungkin ya? itu bisa karena itu yang banyak sekarang kita Pakai Pakai aplikasikannya itu. pakai itu. Tapi yang dulu-dulu ya kayu semacam ini Ketimus. ya, ketimus namanya. Itu ada buahnya atau cuma kayak buat bangunan gitu ya Pak ya? Kayak jati mahoni ada gitu. buahnya, tapi tidak dimakan. Ada buahnya aja. Ya. Ya. Dan satu rumah satu keluarga di sini ya. Satu rumah satu keluarga. Di sini cuma tempat tidur aja. Kalau dapurnya di samping atau di sebelah. Bisa ya. Nah, sekarang kalau mau masuk ke dalam boleh, silakan tidak apa-apa. iya. Tapi ada awas kepala kali ya. Oke. Silakan mau pukul buat video atau foto di dalam tidak masalah. Wow. Permisi. Ini ada alat-alat masak. Tadi permisinya bilang apa, Ay? Lupa. Aku juga lupa. Lupa permisi. Tadi kan kita bilang sama yang punya rumah toh. Ini kamarnya anak wedok. Kamar anak wedok ya. Udah. Yuk kita lanjut guys. Ada tempat menyimpan padi. Menyimpan padi. Oh ini. Di atas, Ya. itu jalan memasukkan padi atau ngambil padi. Jadi mereka naik menggunakan tangga. Dan tangganya itu terbuat dari bambu. Dan sekaligus bangunan yang ini adalah ciri khasnya Pulau Lombok. Oh Kalau seperti ini. bentuknya punya Lombok map, Ya. ya lomboknya seperti ini. Ya, seperti piring ya. Itu terbuat dari kayu juga. Di atas setiap atas tiangnya, ya itu untuk mencegah tikus. Jadi apabila tikusnya naik sampai di situ, tikusnya tidak bisa terus ke atas. Dan itu dapurnya. Oh ini ya. Ini dapurnya ya teman-teman. Ada asam-asam. Ini buat apa Pak? Nah, ini buah turi. Ini di pematang sawah itu kan. Nah, kalau di sini daun turi yang muda-muda itu bisa kita bikin sayur lauk pauk. Oh dimasak ya. Nah, apalagi bunganya itu bisa kita bikin pecel. Enak. Nah, jadi di sini kita nanam turi semacam ini, kita manfaatkan daunnya untuk makan ternak juga. Seperti sapi atau kerbau. Daunnya ya. Ya. Dan kayunya, pohonnya juga kita manfaatkan apabila ada acara-acara tertentu seperti acara kematian atau acara pernikahan. Ya, jadi kalau acara acara kematian atau acara
pernikahan di sini kita butuh banyak kayu. Kan kadang-kadang suku truk kita butuh. Wih. Untuk masaknya Ya, karena pestanya di sini di suku Sasak itu 2 hari 1 malam. Wow. Pesta terus itu Pak. Ya, tapi pestanya yang di pihak laki. Oh malah Itu, gitu. ya pihak laki tapi di sini. Di sini. Tapi tamu-tamunya juga penduduk sini, tak, Pak? Atau Oh, undangan gitu ada ya. yang dari Lombok Barat, ada yang dari Lombok Timur. oh, ya tergantung undangan itu ya. Tergantung. Di sini begini caranya. Kalau kita punya banyak sahabat, Ya. pasti kita undang itu. Hmm. Karena sahabat kita dari Lombok Timur kita undang. Oh. Sahabat kita dari Lombok Barat kita Undang undang. juga. Apalagi keluarga. Ya. Wajib. Pasti. Oke. Pestanya dari pihak laki. Kalau di sini acara pernikahan itu Sina diculik ya. Iya, oh itu Tapi gimana tuh? atas kesepakatan mereka berdua. Jadi Oh. satu cewek di suku Sasak ini boleh punya cowok lebih dari satu. Wow. 1, 2, 3, 4 tidak masalah. Tapi nanti ceweknya ini yang memilih mana yang mau dinikahi. dijadikan menjadi calon suaminya. Oh. Ya, karena di suku Sasak ini tidak ada sistem lamar melamar, tidak ada sistem tunangan. Makanya satu cewek itu boleh punya cowok lebih dari satu, Lebih dari bebas satu. memilih. Oh, gitu. Kalau cowok harus satu, Pak. Kalau cowok itu boleh juga. Oh, boleh juga. Tapi kadang-kadang dirahasiakan juga. Tidak Oh, punya gitu. cewek. Nanti ceweknya Yang ngambek. Kalau nyuliknya itu gimana Pak? Prosesinya itu? jadi kalau nyulik itu kalau sudah misalnya begini ya, mulai dari 1 sampai 5 misalnya Ya. cowoknya, nanti yang kelimanya ini pasti akan bertanya kepada si cewek ini kapan kita akan menikah gitu. Oh. Tapi ini si cewek ini harus pintar di situ, punya apa alasan atau jawaban ya. Nah, nanti yang mana dia pilih, itulah nanti yang diberikan jawaban yang pasti gitu. Nah, jadi misalnya nomor 1 misalnya diberikan jawaban yang kepastian ya. Nah, nanti bulan apa, malam apa, jam berapa. Tapi ini untuk penculikan itu adalah adat ya, acara. Penculikan tidak boleh tahu siapapun. Itu dilakukan pada malam hari juga. Ya, apalagi saingan kita tidak boleh tahu. Nah, jadi kalau sudah mereka berdua sepakat di mana kita ketemu nanti. Oh, ketemuan. Ya, ketemu nanti. Enggak, nyuliknya enggak masuk ke rumah ya? Enggak. Jadi si cewek ini harus pintar juga. Ya, di mana mereka akan ketemu. Nah, kalau misalnya si cewek ini nanti diketahui oleh orang tua bahwa dia akan menikah, tidak akan Orang tua pun nggak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Kesepakatan Ya. yang mau menikah itu Ya, aja ya. Yang pasti yang 2 ini. Oh, seru banget. Ya, makanya malamnya, tanggalnya, bulannya harus ditentukan. Berdua ya. Berdua. Terus nyuliknya itu berapa lama Pak? Dan dibawa kemana gitu loh? Jadi begini, misalnya nanti malam, jam berapa nanti kita malam ini kita akan ketemu, misalnya sekarang kan nanti kan malam minggu ya, malam minggu jam berapa kita ketemu dan di mana. Ya, kadang-kadang ceweknya sudah nunggu di situ. Ya, setelah itu cewek-cewek itu kemana, Pak? Setelah kita bertemu dan kita bawa, ya kadang-kadang ada yang membawa nitip dulu di rumah temannya misalnya, atau di rumah keluarganya. Nah, kadang-kadang ada yang langsung di rumah si calon suaminya. Dibawa pulang Ya. gitu ya. Nah, terus nanti di sana di rumahnya Si suami, calon suami. di situ ada namanya merangkat, pesta kecil. Nah, pesta kecil itu ada acara makan-makannya juga. Itu acara merangkat itu artinya acara menyambut calon menantu. Menyambut calon menantu. Nah, nanti di situ
ada makanan ya. Khusus si calon pengantin ini satu panggang ayam dan satu buah telur ya, yang sudah direbus. Telur ayam yang sudah direbus dan ditaruh di atas nasi, di atas piring itu. Taruh. Nah, nanti telur itu diambil oleh calon ini istri ya, dan membelahnya. Itu artinya setuju. Gitu. Setelah itu besok harinya dari pihak pengantin laki-laki mengirimkan 2 orang laki-laki berpakaian adat ya, dan membawa besi yang bentuknya seperti piring tapi besi kuning ya, besi kuning. Dan di atas itu ditaruh 2 lembar kain tenun khas Lombok ya, yang warna putih dan warna hitam. Lambangnya apa itu, Pak? Kain tenun yang warna hitam ini itu melambangkan adat budaya ya. Yang putih itu melambangkan kesucian. Nah, itu yang dibawa oleh 2 orang laki-laki itu untuk mendatangi rumah orang tua perempuan untuk melaporkan ya, penculikan tapi dilaporkan. Gitu. Setelah datang di sana itu namanya ada, yang pertama namanya nyelabar, terus yang kedua masih jati, yang ketiga berbak pucuk. Nah, yang pertama ini namanya nyelabar. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi dikirimkan 2 orang. Nah, jadi setelah sampai di pintu gerbang kita tidak boleh pakai sandal. Terus kita duduk bersila di depan satu, di belakang satu. Di pintu gerbangnya itu, Pak? Apa Ya, di rumahnya? Di depan gerbangnya dulu. Yang di depannya itu sambil memukul piringnya itu ya, sampai orang tua perempuan itu menemui mereka. Nah, jadi utusan yang 2 ini bilang, Pak, saya datang ke sini diutuskan oleh keluarga laki-laki untuk melaporkan bahwa anak bapak bukan pergi menyeberkan diri ke sumur atau ke laut, tapi anak bapak sekarang berada di rumah ini. Oh, itu posisi berarti perempuan masih di tempat laki-laki. Oh, iya. Ya udah. Nah, jadi kalau di sini kalau sudah anaknya sudah diculik gitu ya, tidak ada istilah tidak mau. Sudah harus mau. Sudah harus setuju, nggak ada kayak yang Siti Nurbaya itu ya. Itu kan sudah sepakat mereka berdua kan, tidak dipaksa. Jadi di situ tidak ada tidak ada intervensi dari pihak keluarga. Itu Sesuai kesepakatan murni mereka berdua. ya. Terus yang hari yang kedua itu namanya masih jati. Nah, jadi utusan yang kemarin misalnya sekedar datang di situ memukul piringnya itu ya, walaupun tidak ditemui oleh orang tua perempuan tidak jadi masalah. Yang penting misalnya ada tangga ya, yang jadi saksi bahwa laporan yang kedua sudah ada, balik lagi. Nah, hari yang ketiga itu namanya berbak pucuk ya. Itu laporan dulu. Nah, setelah itu baru balik lagi ke rumah keluarga laki dan balik lagi ke sana membawa para kiai tadi untuk tuntut wali istilahnya. Tuntut wali untuk orang tuanya misalnya atau walinya untuk menikahkan anaknya. Langsung orang tuanya menikahkan anaknya, ijab kabulnya. Siap kabul kan ya. Mukulnya si besi itu di gerbang. Terus ya, 3 nanti kali. dengar sampai sini pasti kedengeran ya itu ya. Iya. Ya, walaupun misalnya di pintu gerbang rumahnya di tengah, tapi ada tetangga nanti beritahu bahwa ada temennya di depan. Oh, iya. Nah, setelah hijab kabul ya, nah jadi misalnya 1 minggu misalnya itu
waktunya membicarakan masalah permintaan orang tua perempuan. Oh, kalau kayak di itu kayak panai gitu ya. Nah, jadi misalnya orang tua perempuan mintanya 10 juta misalnya. Di situ bisa ditawar di sini. Bisa ditawar. Misalnya 10 juta jadi 5 juta. Oke lah, mampu untuk membayar. Mahernya itu ya Pak ya? Ya. Setelah itu baru selang 1 minggu lagi di situ baru diutuskan 2 orang lagi datang ke rumah orang tua perempuan. Kapan akan siap dari pihak perempuan untuk acara nyongkolan misalnya yang iring-iringan pengantin. Misalnya 1 minggu ya oke lah, 1 minggu dikasih lah. Berarti prosesnya cepat itu ya Pak ya? Terbilangnya cepat dari penculikan terus sampai Ya, hari-harinya itu cepat. ijab kabul. Nah, terus pihak perempuannya pulang ke sini kapan Pak? Dari penculikannya itu? Dari perempuan maksudnya Kan tadi pas Perempuannya culik disembunyiin di tempat laki-laki, terus ada utusan yang kesini mukul apa itu piring besi. itu. makanya tadi ya, dari pihak laki-laki kan membersihkan 2 orang setelah ijab kabul lagi dia pergi ke rumah orang tua perempuan untuk menanyakan kapan dari pihak perempuan akan siap menerima menyambut kita untuk kesini. mengirim ke orang tuanya. Gitu. Siapnya nanti tanggal ini hari ini gitu. Ya kita Baru misalnya orang itu tua baru perempuan pulang ke lagi, pulang lagi ke orang ke keluarga perempuan laki-laki. Dia akan siap tanggal ini hari ini di sana pemberitahuan kan. Ya. Baru kita pesta di rumahnya di keluarganya laki-laki 2 hari 1 malam. Di sana pun ada pestanya tapi tidak semewah di rumah laki-laki. Nah, nanti misalnya hari Sabtu Minggu acaranya, hari Minggu sorenya kita beriringan pengantinnya dihias, ya dipayung kayak raja sehari, terus diiringi dengan gamelan gendang beliknya itu. Itu proses Prosesi pernikahan penculikan ya. di Pulau Lombok itu Sasak, ya. Oke, lanjut Pak.